Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fauzi, guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Bangurjo, Banyuwangi, Jawa Timur. Pada kali ini melaksanakan PBK PAI periode 2 tahun 2025 di LPTK UIN Khas Jember, Jawa Timur dengan nomor peserta 35109001410. Pada kali ini saya akan berbagi praktik mengajar uji kinerja dengan nomor daftar ujian 20252183884 pada materi perawatan jenazah, materi kelas 11 dengan model pembelajaran problem based learning. Semoga video ini manfaat untuk semua dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat semua, anak-anakku semua? Sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dulu saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di siang ini kita bertemu kembali di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Semoga seluruh siswa-siswi yang hadir kelas 11 sains 4 diberikan kesehatan, keberkahan dunia sampai akhir. Amin ya Rabbal. Selanjutnya, terlebih dahulu saya cek kehadiran pada hari ini. Ada yang tidak masuk, atas nama sakit ya. Iya. Semoga yang sakit hari ini diberikan kesembuhan Allah Subhanahu wa taala dan bisa segera untuk mengikuti aktivitas belajar kembali di SMA Negeri 1. Baiklah, kita mulai lagi pembelajaran kita. Untuk lebih barakahnya, mari kita bacakan doa terlebih dahulu. Mohon salah satu dari teman kita untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum kita memulai pelajaran pada bulan ini, marilah kita membuat dahulu. Bismillah sama Rasulullah. Baik, hari ini pertemuan kita akan melanjutkan bab yang kemarin. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang Asmaul Husna. Ada yang masih ingat? Asmaul Husna itu jumlah sifat Allah yang wajib kita ketahui 99. Maka ada salah satu sifat Allah yang disebut dengan sifat Al-Baqi. Ada yang ingat artinya apa? Ya. Al-Baqi yang artinya maha kekal. Maha kekal. Berarti Allah itu abadi.
tidak akan ada kematian. Baik, terima kasih sudah sedikit memahami dari materi yang sudah saya sampaikan. Maka dari ini kita akan masuk pada bab yang berikutnya, yaitu materi tentang perawatan jenazah. Jenazah itu adalah sebutan dari seseorang yang sudah meninggal. Kalau mayat sama, cuma beda kalimat. Makhluknya Allah itu ada dua. Jika manusia yang meninggal disebut dengan jenazah. Jika hewan yang mati disebut dengan bangkai. Di antara jenazah dan bangkai itu sama-sama makhluk Allah yang sudah tidak bernyawa. Tapi perlakuan kepada dua-duanya ini beda. Jika hewan yang mati, ya sudah langsung boleh dibuang, boleh dikubur dimanapun, kapanpun, tanpa ada ritual, tanpa ada pelaksanaan yang harus dilakukan. Tapi bagi kita seorang muslim, jika ada saudara muslim kita yang meninggal, maka kewajiban kita bagi mereka ada berapa yang harus dilakukan? Ada yang dulu masa SMP atau pernah mempelajari itu, jika ada seseorang yang meninggal, apa kewajiban kita sebagai muslim? Takziah. Takziah itu kan hanya datang saja. Tapi setelah takziah, yang meninggal diapain? Langsung dikubur. Kapan? Ada yang bisa coba sebutkan urutannya? Pertama, dimandikan, dikafani, disolatkan, ya, terus dikubur atau dimakamkan. Maka bagi kita, jika ada seseorang yang meninggal, 4 itu harus dilakukan dan segera, jangan ditunda-tunda. Ya, apalagi yang laki-laki, mohon maaf, ketika di masyarakat para remaja, ketika ada yang meninggal, dia tidak merawatnya, dia malah lari ambil kotak, berdiri di pinggir jalan sambil pegang bendera. Cari apa? Cari sumbangan. Jangan. Itu malah justru kewajiban kita. Ada yang meninggal 1, tadi dimandikan terlebih dahulu. Cara memandikan jenazah dengan air yang suci. Tentunya namanya mandi itu dari seluruh anggota kulit rambut dari atas sampai bawah itu harus kena air. Niatnya memandikan. Ada yang bisa nawaitul ghusla ala hadal mayyiti fardhol lillahi. Di sana ada di buku yang sedang kita pelajari. Setelah memandikan, baru merawat jenazah. Urutan kedua adalah dikafani, dibungkus dengan namanya kain kafan. Apakah boleh, Pak, ketika ada jenazah nggak punya kain kafan, punyanya kain sarung misalnya, boleh tidak? Boleh, meskipun bukan berwarna kain yang putih, tapi itu yang penting kainnya suci dan bisa menutup. Jumlah kain kafan yang harus dipakai itu ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jika laki-laki 3 kain kafan murni ditambah dengan namanya sorban dan sarung. Kalau wanita 3 kain kafan ditambah dengan apa namanya? Gamis
terus sarung sama kerudung. Itu jika wanita. Nah, setelah jenazah dikafani, urutannya berikutnya adalah disolatkan. Tidak disolati loh ya. Disolatkan. Pada saat melaksanakan sholat jenazah itu dilakukan dengan berapa takbir? Ya, sama Mas. Ada berapa takbir? Ada 4 takbir. 1 salam. Sholat jenazah itu tidak perlu adanya rukuk, tidak perlu adanya sujud. Dulu ada pernah Abu Nawas gitu, dia mensolati jenazah pakai rukuk, terus disenggol sama teman sebelahnya. Sama sholatnya kok pakai rukuk toh Abu Nawas? Padahal Abu Nawas lupa dia. Menjawabnya pinter. Iya toh, saya pakai rukuk karena jenazahnya dosanya banyak sekali, makanya saya pakai rukuk. Nah, Abu Nawas gitu. Nah, dari situ mensolati jenazah diwajibkan jika bagi seseorang muslim, baik laki-laki atau perempuan, itu wajib. Meskipun yang mensolati 1 orang, misalkan ada 20 orang, tetangganya 20 orang, tapi yang bisa mensolatinya 1 orang, bolehkah itu mewakili dari 19 yang lain? Boleh, karena sholat jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Jika dilakukan oleh salah satu, maka kewajiban yang lain sudah. Yang terakhir adalah urutan keempat, jenazah itu setelah disolati dimakamkan atau dikuburkan sesuai dengan aturan fikih. Maka jika ada jenazah yang sudah selesai, 1 dimandikan, dikafani, disolati, dimakamkan, maka kewajiban kita sebagai muslim sudah dilaksanakan. Baik, saya sedikit menyampaikan itu dari 4 hal yang wajib dilakukan sebagai muslim jika ada saudara muslim yang meninggal. Saya yang bertanya berarti ya. Misalkan pada saat rumahnya kebakaran hebat, terjadi kebakaran, dia di dalam rumah terbakar, hangus dia, kondisi tubuhnya sudah tidak normal. Bagaimana cara merawatnya? Tubuhnya sudah gosong, malah sebagian ada anggota tubuhnya yang hilang. Ayo, apa yang harus kita lakukan? Saya, Pak. Silakan ya, jawabannya. Baik, jika kondisi jenazah masih memungkinkan untuk dimandikan, misalnya hanya sebagian tubuh saja yang terbakar, maka bisa bagian tersebut yang masih utuh bisa dimandikan seperti biasa. Namun jika bagian yang tidak bisa dimandikan seperti biasa juga dengan air, tetapi tidak dilukis seperti mandi biasa. Baik, seperti tadi memandikannya, maka situasi itu tidak harus sama dengan memandikan jenazah yang normal. Dalam Islam itu kondisional, mana yang bisa dilakukan. Itulah namanya hukum fikih. Baik, sekarang ada pertanyaan lagi saya. Selain yang terbakar tadi, ada salah satu orang yang meninggal itu, dia di dalam sebuah kapal pelayaran yang perjalanannya sekitar bulanan, tidak hanya harian, bulanan. Di tengah laut belum sampai tempat tujuan, ternyata dia meninggal.
bagaimana cara perawatan kita yang sempurna sampai 4 hal itu? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak, Silakan Mas Reza. cara menangani jenazah saat meninggal di laut yaitu penanganan jenazah. Jika jenazah tidak berpotensi menularkan penyakit, dapat disimpan di freezer Ya. hingga tiba di pelabuhan berikutnya. Jika jenazah tidak menularkan penyakit, maka segera diturunkan di pelabuhan terdekat untuk dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Jika sudah disolatkan, jenazah dapat diserahkan kepada keluarganya dan dapat dikubur sesuai keinginan mereka. Sudah Pak. Terima kasih jawabannya. Nah, itu jawaban dari teman-teman kita tentang realita atau fakta yang sebenarnya kadang terjadi di luar hal yang sebenarnya. Maka tetap syariat Islam, kewajiban kita merawat jenazah dari hal 4 itu wajib dilaksanakan meskipun kondisinya tidak sama atau berbeda. Kesimpulan pertemuan kita hari ini, yang pertama adalah sebagai seseorang yang jika ada saudara yang meninggal, maka wajib disegerakan melakukan 4 hal. Yang pertama, dimandikan, dikamani, disolatkan, atau dikubur. Yang kedua, kondisi apapun pada jenazah yang meninggal itu, kewajiban kita sebagai muslim wajib dilaksanakan meskipun tidak sama dengan normal yang sebenarnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk penutup kegiatan hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Semoga awal hingga akhir selama pembelajaran kita menjadikan wawasan, ilmu, pengetahuan kita manfaat dan barokah. Hamdalah, kita mulai bersama. Baik, kita akan lakukan pada pertemuan berikutnya minggu depan adalah masing-masing kita buat kelompok untuk melakukan praktik perawatan jenazah. Nanti dibagi ya, Mbak Ketua Kelas. Terima kasih. Bisa saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.